Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadur rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Alhamdulillah, masyarakat muslimin Allah, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kelimpahan dan nikmat serta karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita insyaallah memasuki bulan Ramadan di hari yang ke-18 atau ke-19. Semoga apa yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan itu bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, dan kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk senantiasa istiqomah. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat dan juga kebersihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali ta'lim kita. Kali ini kita akan masuk tentang bab rukuk. Hatta tatma'inna rukian. Dalam hadis Nabi dikatakan, kemudian rukuklah kalian hingga kalian tenang dalam rukuk kalian. Persoalan rukuk itu adalah persoalan yang sederhana, tetapi kalau kita tidak tahu kaidahnya, kita tidak tahu tata caranya, bisa jadi apa yang kita kerjakan menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah nasihat pada kita semuanya, bahwa sejelek-jelek pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Para sahabat bertanya, siapa sebenarnya pencuri dalam sholat? Yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Sehingga dalam konteks seperti ini, mari kita coba lihat bagaimana sih kaifiat tata cara rukuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berdasarkan informasi dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama adalah meletakkan kedua tangan di atas lutut. Jadi lutut dicengkeram, ya, dipegang kuat-kuat, ya, keduanya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang rukuk itu memegang tulang kerasnya, itu berarti secara kaidah menyalahi dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Atau termasuk juga orang yang rukuk di atas paha. Itu semua menyalahi kaidah, karena Rasulullah SAW memberikan sebuah informasi pada kita yang ditahrij di dalam Imam Bukhari di hadis 785, bahwa ketika Rasulullah Muhammad rukuk itu adalah beliau memegang kedua lututnya dengan kuat. Kemudian yang kedua yang dicontohkan adalah bagaimana ketika memegang lutut tadi dengan posisi tangan direnggangkan, jadi tidak rapat, jadi posisi direnggangkan. Nah, ini bisa kita lihat dalam hadis Abu Dawud di hadis nomor 627. Nah, dari sini kita sudah punya gambar pemahaman bahwa ketika kita rukuk itu posisinya seperti apa. Nah, rukuknya itu apa yang harus dipegang, apakah lutut atau tulang kerak atau apa. Mari kita coba pahami itu sehingga nanti kita bisa mengamalkan, ya, contoh sholat itu sesuai dengan kaidah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Karena kita terikat, Rasulullah SAW memberikan nasihat pada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian yang berikutnya, ya, poin yang ketiga adalah meluruskan punggung. Meluruskan punggung, yang berarti apa? Punggung kita ketika rukuk itu betul-betul dalam keadaan lurus. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika rukuk itu gambarannya, kalau misalkan di atas punggung kita itu diletakkan gelas, ya, diharapkan gelas itu tidak sampai tumpah. Jadi betul-betul diharapkan kondisi posisi betul-betul lurus. Kemudian yang keempat ada kepala tidak menunduk dan tidak mendongak. Nah, ini juga kebiasaan yang sering kali tidak kita sadari. Masih banyak saya jumpai, ya, teman-teman, ya, sahabat yang ketika mereka rukuk, ya, kepalanya mendongak, ya. Jadi mendongak itu berarti tidak lurus dengan punggungnya atau terlalu nungging, ya, itu tidak dianjurkan. Karena posisinya adalah dalam posisi lurus, ya, seperti ini. Kalau ibaratnya lurus netral, ini kepala, nah ini punggungnya seperti itu. Jadi lurus, ya, jadi tidak mendongak dan tidak menunduk. Dari semua kaifiat ini, ya, maka bisa kita menyimpulkan bahwa ketika kita rukuk memang betul posisinya harus di
dikondisikan, dibiasakan ya. Ada hal tertentu yang harus coba kita pahami, dan dari semua aktivitas tersebut harus dilaksanakan dengan tumakninah, dengan ketenangan. Tsummarka hatta tatma'inna rukan, kemudian rukuklah kamu hingga kamu tenang dalam rukuknya. Masyaallah muslimin Allah, kaifiat yang selalu saya sampaikan, saya contohkan adalah bagaimana ketika kita membaca bacaan rukuk itu adalah yang pertama yang kita lakukan, posisi kita itu ketika rukuk itu betul-betul sudah dalam kondisi tenang ya, tulang-tulangnya sudah berada di tempatnya, baru kemudian membaca bacaan rukuk. Jadi jangan kita terburu-buru ketika kita sudah mau rukuk, kemudian ketika sudah blek gitu ya, sudah menunduk baru kemudian kita terburu-buru membaca rukuk. Jangan seperti itu. Ya, mari kita biasakan ketika kita melakukan gerakan rukuk itu dalam posisi yang betul-betul sudah rileks, sudah tenang, kemudian baru kita membaca bacaan doa rukuk. Masyaallah muslimin Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa doa rukuk yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kalimat Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Maha Suci Rabbil Azim, Tuhanku yang Maha Agung. Ini bacaan yang paling pendek, Jadi kalau kita lihat ya, biasanya ya, bacaan Subhana Rabbil Azim itu ya senantiasa diajarkan teman-teman dari kalangan Muhammadiyah. Nah, jadi kalau kita lihat hadisnya itu, kalau kita lihat ketika ada seorang sahabat ketika di belakang baginda Rasulullah SAW beliau sholat ya, maka saat itulah ya yang membuat kita terkejut adalah Hudzaifah bin Yaman menuturkan bahwa hanya dengan bacaan Subhana Rabbil Azim beliau rukuk itu dengan durasi yang cukup panjang, setara dengan bacaan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Al-Imran. 3 surat ini. Jadi kita bisa bayangkan betapa Rasulullah SAW itu betul-betul menikmati surat yang beliau kerjakan. Sehingga dalam kondisi seperti itulah Hudzaifah bin Yaman menuturkan betapa gelisahnya dia lantaran apa? Dia tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kebahagiaan Rasulullah SAW ketika beliau menjalankan sholat yang dikerjakan. Jadi bacaan Subhana Rabbil Azim ya, boleh dilakukan sekali ya. Kalau kita lihat riwayatnya memang 3 kali, tetapi lebih dari itu tidak. Mengapa? Karena kalau kita lihat Rasulullah SAW itu dalam prakteknya beliau lebih dari 3 kali. Kita tidak bisa bayangkan berapa kali beliau membaca kalimat Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim dalam durasi waktu yang cukup panjang. Apakah asumsinya Rasul kemudian diam? Tidak, ternyata asumsi kita adalah Rasulullah senantiasa membaca kalimat tasbih tadi Subhana Rabbil Azim dengan durasi yang cukup panjang. Hadis ini bisa kita jumpai di dalam hadis yang ditahrij oleh Imam Abu Dawud ya. Dan sahabat Imam Pentahrij yang lain ya. Dan kita kalau memang menginginkan mencarinya monggo silahkan ya. Ya, kita memang di sini untuk mengetahui dalilnya. Kemudian bacaan yang kedua, bacaan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih. Ini kita jumpai dalam hadis Abu Dawud di hadis yang nomor 736. Jadi sekali lagi ketika kita baca harus pelan. Subhana Maha Suci Allah. Subhana Maha Suci Rabbi. Rabbi Tuhanku. Azim yang Maha Agung, wa bihamid dan kepada yang kami memujinya. Ini yang perlu kita coba pahami ya. Sekali lagi monggo ketika kita membaca bacaan rukuk itu kita betul-betul harus paham, harus mengerti bagaimana kita mengkondisikan, mentarbiyah ya seluruh fisik kita, organ tubuh kita dalam keadaan rukuk, yang di situ harus didasari dengan perilaku yang didasarkan kepada tumakninah atau ketenangan dalam sholat yang kita kerjakan. Karena itulah ya monggo ya, kalau kita memang tipikal orang yang tidak terbiasa sholat dengan pelan ya, mari kita biasakan setelah kita mendapatkan informasi. Demikian, semoga ini bisa menjadi renungan kita. Kurang lebihnya mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.